Selamat datang di Living Water Church Newcastle. Puji nama Tuhan, hari ini hari Minggu kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Come Holy Spirit, fall on this place. In spirit and in truth. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan dengan keberadaan kami pada saat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau baik, Engkau sungguh luar biasa. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari, Bapak Ibu sekalian, kita puji namanya. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan persembahan pujian dari Dea dan Tasya untuk kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima firman Tuhan. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up and the moon is dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Worship Your holy name. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa lagi Bapak Ibu, hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Brothers, sisters, before we listen to the word of God, let's pray. Father in heaven, we thank You Lord for today. The day that You gave to us, the day that we experience the power of the ascension You to heaven. We thank You Lord. Bless Your servant, bless everyone, that we have ease to understand. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh menerima firman Tuhan yang daripada Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan berbicara, biar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan adalah murni kekuatan-Mu, urapan-Mu atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita belajar ada apa di balik ini. Beberapa hal yang akan kita pelajari lewat firman Tuhan pagi hari ini. We thank You that days ago we celebrate the Jesus depart to heaven. There are value and meaning and nature of this event that God will give to our heart to understand what is really behind of this event. What is the real message of the ascension Jesus Christ to heaven? Mari buka bersama 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita
oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. 2 Timothy 1:14, protect that good things entrusted to you through the Holy Spirit who lives within us. Bapak Ibu, ada harta yang indah diberikan lewat karya penebusan kayu salib, dipercayakan kepada Yesus. Artinya Yesuslah yang sudah menyelamatkan kita. Karena kita diselamatkan, kita boleh memiliki harta yang indah dari Bapa lewat tuntunan guidance oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus aksesnya, tetapi dipercayakan kepada Yesus. Itulah sebabnya kita mengerti kenapa kita perlu Roh Kudus. Karena harta yang indah dari Bapa diberikan kepada Yesus, dan oleh tuntunan Roh Kudus kita bisa akses itu harta. Haleluya. Brothers, sisters, Father in heaven entrusted Jesus a good things. But the only one way to access this is through the guidance of the Holy Spirit. Haleluya. Ada harta yang indah yang diberikan kepada kita. There is a good things that God gave to us. So let's continue to learn, where is these good things put in? Where? Di manakah harta yang indah ini ditaruh Tuhan? Tentu kita mau tahu Bapak Ibu Saudara, di mana? Mari kita buka bersama 2 Korintus 4 ayat 7 supaya kita mengerti di mana harta ini diberikan kepada kita, dalam bentuk apa. 2 Korintus 4 ayat 7 katakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi harta yang indah itu ditaruh di dalam bejana tanah liat, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Karena harta ini begitu luar biasa. Kalau tidak ditaruh di dalam bejana hidup kita ini, kita nanti akan sombong. Itu sebabnya, alasannya kita tidak boleh sombong, karena harta ini luar biasa, sangat berharga. Tetapi ditaruh di dalam bejana tanah liat yang rapuh, gampang pecah, gampang hancur, supaya manusia tidak sombong. Kalau harta itu kekal, jangan-jangan manusia ingin hidup selamanya, ingin berkuasa selamanya. So brother and sister, 2 Corinthians 4:7, but we have this treasure is in the clay jars, so that the extraordinary power belongs to God and does not come from us. So there is one reason why God gives this beautiful, wonderful treasure in clay jars, so there's no one of human proud of himself and want to live forever, want to be king forever, want to have this forever and abuse this power. That's the reason why this beautiful, extraordinary power put in the clay jars in our life. Jadi Bapak Ibu Saudara, belajarlah mengerti bahwa keberhasilan kita, kekuatan kita, kemampuan kita datangnya dari Tuhan dan tidak ada batasnya. Tetapi Tuhan izinkan ditaruh hanya di dalam tubuh ini supaya nama Tuhan tetap ditinggikan. Pagi hari ini saya percaya, apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, percaya bahwa harta yang indah itu, yaitu kekuatan dari Roh Kudus, diberikan kepada kita. Jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak mampu menolong kita. Jangan pernah berpikir bahwa Allah meninggalkan kita. Kekuatan harta itu, yang indah itu diberikan kepada kita. Artinya apapun, hampir semua apapun bisa kita lakukan di dalam Tuhan. Tapi kita mesti ingat, bejana tanah liat ini ada batasnya, ada umurnya. Jangan kita sombong, jangan kita lupa diri, jangan kita lupa Tuhan, jangan kita atur Tuhan. Karena semua yang kita nikmati hari ini datangnya daripada Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian yang dalam kepada batinmu, Bapak Ibu Saudaraku. Let's learn from the Holy Spirit that the power, extraordinary power, gave just in the clay, so that God always be in the number one, in the center of everything. Haleluya. Bapak Ibu, bagian terakhir dari firman Tuhan. Kalau bejana itu sudah dibersihkan oleh darah Yesus, maukah kita memakai bejana hidup ini untuk Tuhan saja?
Maukah kita pakai hidup ini? Gelar, jabatan, harta, maukah kita pakai untuk Yesus? Ya, di dalam perjanjian lama, bejana itu dipakai oleh imam-imam untuk mencuci korban sebelum dia dipersembahkan. Kita pun bejana hidup kita ini kotor, tapi sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Maukah kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Ayat terakhir, Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Yesus membersihkan bejana hidup kita ini oleh darahnya. Jadi sudah sepantasnya, selayaknya Bapak Ibu, bejana hidupmu dipakai untuk Yesus, untuk nama Yesus, untuk kemuliaan nama Yesus. Maukah kita memberikan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, gelarmu, jabatan, posisi, apapun yang kau miliki, itu sudah ditaruh di dalam bejana hidupmu yang sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Pakailah hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Brother and sister, the jars been washed by the blood of Jesus Christ. Revelation 1:5. To the one who loves us and has set us free from our sin at the cost of His own blood. The cost of cleansing the jars, the clay jars, is only by the blood of Jesus Christ. God is worthy to be praised. God is worthy to be honored with our life, our clay jars by the blood of Jesus being clean. So live for Jesus. Give your life to Jesus. Marilah Bapak Ibu Saudara, berikan hidupmu untuk nama Yesus, untuk kemuliaan, untuk apa yang Tuhan inginkan dari kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang Tuhan mengucap syukur bahwa ada harta yang indah ditaruh di dalam bejana, dan bejana itu sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Kami memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Kami tinggikan agungkan nama-Mu Yesus. Engkau layak disebut Allah, dipanggil Allah, karena oleh darah-Mu sudah dibersihkan bejana hidup ini, dan Tuhan kasih harta yang indah, yaitu kekuatan Roh Kudus dan harta-harta yang lain. Ampuni kami sudah mencari harta dunia ini begitu keras, sampai kami lupa siapa diri kami, sampai kami lupa bahwa kami hidup harus hanya untuk Yesus. Tuhan, pakai hidup kami ini lagi Tuhan. Semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Father in heaven, we thank you for today, Lord. Use our life. Use everything extraordinary, good things that you put in our clay jars to the glory of God. Pakailah hidup kami Tuhan. Karya Roh Kudus memberkati kami. Karya Roh Kudus yang akan menuntun kami. Kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang perlu terobosan mendapatkan terobosan. Father in heaven, we pray that sick been healed, bondage been released in the name of Jesus. I speak healing, I speak freedom, I speak salvation. And we pray for our government, Indonesian government, Australian government, that you help them. So all of us gone through this pandemic by the name of Jesus. Kami berdoa buat presiden kami, pemerintah Indonesia, Tuhan berkati kami boleh melalui semua pandemi ini dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Diselamatkan, ditolong. Terima kasih Bapa. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan. Akhirnya kami pun menerima Tuhan berkat daripada-Mu. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan tuntunan Allah Roh Kudus untuk kita. The grace of God, the love of Jesus Christ, guidance of Holy Spirit. In mighty Jesus' name. Dalam nama Yesus kami berdoa menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk semuanya support yang sudah kami terima. Kami percaya support yang Bapak sudah berikan kepada pelayanan ini akan dibalas berlimpah kali ganda. Sampai jumpa minggu depan di dalam pelayanan yang berikutnya. Doakan pelayanan ini boleh bertumbuh, berkembang, sehingga menjangkau lebih banyak jiwa, ya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, haleluya.